tak boleh berpasangan, barang tunggal yang mahal, Kau! Whisky, vas hijau ini, vas warisan, memiliki nilai budaya yang dalam, tak ternilai warisan negara. Kita tak hanya harus lindungi mereka, tapi juga harus biar semua orang bisa melihatnya, promosikan Garuda. Kau kurung mereka berdua! Lepaskan aku. Mesih, bersihkan ini. Bangunlah, cepat bangun. Bangun, cepat bangun. Mana dia? Dia ke mana? Bangun. Kau sudah bangun. Ini baguslah. Ini tempat mana? Kita dikurung di sini. Cepat minta tolong. Baik. Ada orang? Buka pintu. Ada orang di sini. Tolong. Gubernur, ini cuma gudang barang. Di dalam tak ada apa-apa. Minggir. Lepaskan. Awas! Dasar wanita! Sehari mati! Berani ketuk pintu minta tolong! Di mana orangnya? Gubernur, lihat. Ini memang gudang barang. Di dalam tak ada apa-apa. Benar, Tuan Gubernur. Apa Tuan mau cari orang? Tuan Pratama selidiki sendiri, bukan cuma di Museum Kota Hijau saja. Tak boleh ungkap identitasnya. Hah? Tak cari orang? Tak boleh aku jaga-jaga? Oh, tidak. Boleh. Tentu boleh. Yuk, jalan. Baik. Silakan. Akan kuhabis kau! Hentikan! Kau pikir kau siapa? Berani suruh aku henti? Aku dari Museum Kota Hijau, donatur terbesar juga penyumbang terbesar. Kepala Pratama, Rizky Pratama. Kamu Kepala Pratama, Rizky Pratama, Tuan Rizky. Kamu Rizky Pratama? Nona, tenanglah. Aku pasti lindungi kamu. Aku cuma minta satu hal. Cepat lindungi vas hijau warisan itu. Itu satu-satunya di dunia. Tak boleh sampai ke luar negeri. Pasti harus lindungi. Kau pikir aku percaya omong kosongmu, ha? Kau pasti menyesal. Tenanglah, Gubernur. Setiap barang pusaka di museum ini ada sistem perlindungan yang khusus dan komprehensif. Kami juga selalu menjunjung visi Tuan Rizky, yaitu biar orang Garuda, tiap orang bisa lihat pusaka budayanya. Iya, pentingnya lindungi pusaka. Iya. Tak usah bilang kau Rizky. Meski kau benar, ganggu rezekiku, aku tetap pukul kau. Jangan sentuh dia. Cepat lari. Cepat lari! Cepat lari!
aku... Gubernur, itu tak ada apa-apa. Mungkin lampu di sini yang mengganggu mata. Benarkah? Itu begini, Gubernur. Lampu di museum ini semua lampu sorot pameran. Lihat lama-lama mata jadi gila-gila itu biasa. Mau kabur? Jangan harap. Dengar ya, gubernur itu sudah aku tipu. Meski Tuhan datang hari ini, kalian tetap takkan selamat. Kalian pikir kalian bisa menguasai segalanya? Konspirasi kalian pasti kita ungkapkan. Dia. Jangan sakiti dia lagi. Sekarang kita harus bagaimana? Apa itu? Aduh, ini sampah Tuan Gubernur. Ini pembersih baru ini sungguh tak kompeten. Memalukan mata Tuan. Benar, Tuan. Kami pasti benar-benar perbaiki. Tak hanya untuk museum kita, tapi juga demi melayani dengan baik wisatawan dari berbagai kalangan. Keramik pecah ini aneh. Harus segera kulihat. Tunggu dulu. Bawa sampah itu ke sini. Ini bukan sampah biasa. Ada apa sebenarnya? Gubernur, ini salah petugas kebersihan. Dia tak segera bersihkan. Benar. Sudah, ayo jalan. Ayo jalan. Begitukah kalian perlakukan barang pusaka dan audit? Apa kalian sudah lupa tujuan kita melindungi dan mengumpulkan pusaka? Tujuanku cuma uang. Jadi, dana museum tiap tahun juga. Aduh. Tak sangka petugas kebersihan ternyata cerdas juga. Kalian bukan manusia. Aku takkan lepaskan kalian. Kamu siapa? Kamu itu pembersih baru kan? Ternyata kamu yang mau rusak rencanaku. Kamu juga cuma pemandu kecil, berani mengatur di sini. Lihat saja bagaimana kau dihajar. Bambang, sebagai kepala museum, kamu bertanggung jawab melindungi barang pusaka. Tapi malah bersekongkol, bahkan juar barang pusaka. Malah sengaja tipu tim penyelidik. Apa kau tak merasa malu? Tak merasa kau berbuat kejahatan? Dasar brengsek. Lihatlah. Pembersih baru. Berani menunjuk-nunjuk. Kamu ngapain sih? Diam! Dasar cowok berani marah. Pak Cahyadi. Kau tak apa. Cahyadi, tak usah urus orang rendahan. Mereka cuma pikiran tunggal. Bodoh sekali.
Pembersih. Jujur saja, soal jual pusaka. Sejak aku hari pertama menjabat, sudah kulihat. Lihatlah. Barang pusaka museum sudah hampir kukosongkan. Untungnya, Rizky brengsek itu sungguh bodoh. Tak cuma terus kasih pusaka baru, malah tiap tahun kasih uang. Sumbangan dan dana saya ternyata jadi alat kalian cari untung? Pembersih. Di sini, apapun ada. Asal kau mau, bahkan stempel kerajaan bisa kucarikan. Sebenarnya kalian lakukan apa? Kok marah? Cuma tukang bersih. Kenapa? Tak puas mati. Mau cepat mati. Pak Cahyadi, kamu belum tahu kan? Anak ini otaknya bodoh. Barusan dia bilang dia punya status hebat. Kata dia donatur museum yang terbesar. Kepala keluarga Pratama, Rizky Pratama. Kamu Rizky Pratama. Tukang bersih. Benar ya? Lihat dirimu sendiri. Lihatlah wajahmu. Dasar orang miskin. Kamu juga mau jadi Rizky. Anak kecil, dengar ya. Lain kali mau pura-pura. Pura-pura jadi apa? Gubernur atau apa? Masih bisa. Tapi Rizky Pratama, dia itu jauh dari kita. Betul. Kamu juga mau jadi Rizky, ha? Dia orang terhebat di kota hijau, tunanganku. Menurutku, Rizky, bukan orang hebat. Kalau tidak, mana mungkin kalian bisa manfaatkan dia. Kamu? Aku cuma punya satu pertanyaan. Vas hijau warisan yang kalian ambil, ganti pakai apa? Anak kecil, Putar badanmu, lihatlah. Ini semua sudah kusiapkan untuk kalian. Barang-barang ini sungguh atau palsu? Semua itu buat dagangan. Kalian. Ternyata museum yang kubantu dana sekarang penuh palsu. Kenapa bisa begini? Ternyata wisatawan dari seluruh negeri yang mereka lihat semua palsu. Tapi mereka begitu, bangga sejarah negeri Garuda dan sampai menangis. Semua ini ternyata palsu. Kalian lakukan hal begini? Tak punya hati, tak takut dihajar petir. Tak punya hati, dihajar petir, lucu sekali. Aduh, dengar ya. Di dunia ini, uang yang berkuasa. Uang bisa dapatkan segalanya. Apa itu hati nurani, conscience? Kami tak mutu. Mahasiswa, kau ini bodoh tapi lucu. Putri Ayu, kau gimana? Kau punya uang dan status, punya tunangan, kepala Pratama. Kenapa kau? Pelayan sampah. Berani kau tunjuk. Kau tahu apa? Siapa yang tak suka wang? Dengar ya, jika kau benar Rizky Pratama, mungkin aku takut padamu. Sayangnya, kau cuma orang bawah. Kalian urus saja di sini. Aku pergi dulu. Baik, Nona Ayu. Semua akan sesuai rencana. Jenny! Kok kamu tahu panggilan aku? Apa dia benaran Rizky Pratama? Itu karena
aku tahu. Kukira dia kok aneh banget. Ternyata dia jadi tukang kebersihan cuma demi mendekati dan merayu Nona Ayu. Demi itu, dia malah cari tahu panggilan Nona Ayu. Berani juga. Berani niatin aku. Kamu gak pantas. Belum kulihat tampak Tuan Pratama. Kayaknya dia sudah pergi. Ya, akhirnya aman juga. Syukurlah. Gubernur, tim Pratama bakal tiba sebentar lagi. Jaraknya tinggal 2 kilometer. Apa? Sudah sampai? Kayaknya dia masih di sini. Apa dia dalam bahaya? Cukup. Ada apa? Aku nggak punya waktu mau lama-lama. Cepat bilang siapa saja yang datang hari ini. Aku cepat bilang. Orang ini sangat penting. Statusnya sangat mulia. Kalau dia celaka, semua kita di sini bakal mati. Cuma tamu dan 1 tukang kebersihan baru. Tukang kebersihan? Tuan Pratama ingin selidiki sendiri kebenaran perdagangan barang pusaka. Harus menyamar jadi. Masih diam apa? Cepat jalan! Tapi... Ayo! Ya baik. Baik. Ternyata kau begitu sombong dan keji sekali. Untungnya aku sudah sadar. Masih belum terlambat. Masa kau masih berani marahiku? Pukul dia! Pukul sampai dia tak bisa bicara. Ya. Tuan Pratama. Gubernur Wijaya, kenapa ke sini? Kau sebut dia apa? Tuan apa? Kalian berani melakukan hal ini? Gubernur Wijaya, ini... Diam! Semua yang ada di sini hari ini, tak ada yang bisa pergi. Gubernur Wijaya akhirnya datang. Mereka ini tak cuma jual barang pusaka, malah menahan dan tukuli kami. Sekarang, apa pembelaan kalian? Lihat saja sudah lihat. Siapkan saja uang suap sedikit. Tapi, siapa yang berani kau berteriak di depanku? Kau apa? Dengar baik-baik. Sakit kan, Andi? Mungkin kalian bisa hidup. Tapi sakiti aku dan tunanganku, kalian pasti mati. Hari ini, aku akan buat kau hidup menderita. Dan mati pun tak bisa. Kamu tahu dia siapa? Kau berani? Jangan-jangan kau bilang dia tunanganku. Kalau kau tahu, kenapa masih sombong? Kau gila ya? Kalian dengar? Dia bilang tukang sapu ini tunanganku. Aduh, Gubernur Andi. Kayaknya Tuan salah orang. Dia bukan Rizky Pratama. Dia cuma tukang sapu baru di museum ini. Gubernur ternama malah salah orang. Benar-benar bodoh. Aku paling tahu siapa dia. Mending percaya dia daripada percaya tunangan Pratama, Nona Ayu. Aku percaya dia. Putri Ayu, kau memanfaatkan status tunanganmu untuk berbuat jahat jual beli barang pusaka. Terus kenapa? Kau tahu perbedaan terbesar manusia adalah status sosial. Tidak, perbedaan manusia adalah moral dan mental. Sedangkan kau, bagai reruntuhan, bikin jijik. Hari ini, di hadapan semua orang, aku nyatakan resmi, pertunangan Rizky Pratama dan Putri Ayu batal secara resmi. Mulai sekarang, tak ada hubungan lagi. Cepat lagi! Cepat ke sana, Museum Kota Hijau! Kalau kepala ada apa-apa, kalian akan habis! Cepat! Dia masih berakting.
Kamu siapa berani bicara ke aku? Tamparan ini semua kerjasama Pratama dan Ayu batal. Masih pura-pura. Tamparan ini, keluarga Ayu di Kota Hijau tak punya tempat lagi. Lihat saja sampai kapan kau keras kepala. Tamparan ini, keluarga Ayu kalian keluarga bangkrut. Diam kau. Kau tak pantas sentuh aku lagi. Dasar tukang sapu, lepaskan! Aku! Nona Ayu! Oh ya, mau main kasar ya? Cukup! Nona Ayu, dengar saja nasihatku. Kalau kamu sekarang mengaku salah, masih sempat. Kalau tidak, terlambat. Diam! Suka ikut campur ya? Oke. Kau harus habisi dia. Ku beri kau kekayaan. Lebih hebat dari jadi gubernur 1000 kali. Oh ya, ku beri kau 100 juta. Aku tak bisa. Masih diam saja. Hajar dia. Siapa patuh padaku, ku beri uang yang cukup. Jangan paksa aku balas. Hari ini kau pasti mati. Hentikan! Kalau kau maju lagi, kau lawan aku, Andi. Kau lawan seluruh Kota Hijau. Kalian mau uang? Hah? Lihat sikapnya. Bisa dapat uangnya? Lagian, kalau dapat uang, apa kalian bisa habiskan? Putri Ayu, keluarga Ayu, bisa berkuasa di Kota Hijau berkat Tuan Pratama. Tanpa Tuan Pratama, keluarga di Kota Hijau mana mungkin menghormati kau. Sekarang, Tuan Pratama di depanmu. Kalau kau berani sentuhnya, keluarga Ayu akan ikut musnah. Omong kosong! Ni orang bawah, mana mungkin Rizky? Tunanganku, mana mungkin sapu di museum? Hah? Putri Ayu, waktunya kau sadar. Kau berani pukul aku. Kau berani pukul aku. Terus kenapa? Sejak kecil, siapa tak tunduk padaku? Siapa berani menatapku kasar? Dasar tukang sapu rendahan! Berani kau pukul aku? Akhirnya aku tahu kenapa kau jadi orang seperti ini. Ternyata masalahnya di akar. Kau tak punya adab. Hah? Dia wakil kepala Pratama, Haryo Pratama. Akhirnya kalian datang. Wakil kepala Pratama, kebetulan kau datang. Dia pura-pura tunanganku, berpura-pura kepala Pratama, menipu orang-orang. Kami siap menangkapnya biar dia menderita. Dasar tukang sapu, lihat sekarang. Apa yang mau kau katakan? Kepala. Kami terlambat. Kamu! Kau benar kepala keluarga Pratama? Rizky Pratama! Gawat. Mana mungkin? Rizky Pratama, kau benar Rizky Pratama. Cepat tangkap mereka semua. Rizky, aku cuma bingung waktu itu. Salah bicara, salah bertindak. Kau maafkan aku ya. Jangan marah lagi, Rizky. Bingung? Kau sangat sadar. Kalau tak kami cegah, barang pusaka kalian sudah dijual ilegal. Dan kalian semua jadi kaki tangannya. Tak ada yang bisa kabur. Baik. Rizky Pratama, kau hebat. Tapi keluarga Ayu tak akan diam saja. Mau tangkap kami? Kau harus pikir-pikir.
Sekarang hentikan segera semua kerjasama Ayu. Selain itu, dalam 1 menit, ku dengar keluarga Ayu bangkrut. Rizky Pratama, kamu terlalu sombong. Keluarga Pratama walau terhormat di Kota Hijau, tapi keluarga Ayu lama berbisnis di sini. Dari politik sampai bisnis, siapa tak berhubungan dengan kami? Jangan kira cuma telepon bisa bikin keluarga Ayu mati kemarin. Kamu terlalu polos. Putri Ayu, mending kau sadar dulu. Sudah kubilang, semua milik keluarga Ayu berkat Tuan Pratama. Keluarga Ayu terlalu sombong. Tanpa Tuan Pratama, keluarga Ayu sama dengan anjing liar. Tak ada bedanya. Jangan bohong. Andy, kau cuma anjing keluarga Pratama. Belum sampai giliranmu bicara. Kamu juga brengsek. Jangan kira karena dekat Rizky, kau bisa jadi orang hebat. Dengar ya, di dunia ini tak ada yang berkuasa sendiri. Keluarga Pratama Rizky ingin terus berkuasa di Kota Hijau, harus dapat dukungan keluarga Ayu. Harus nikahi aku. Kukira kau cuma tak terdidik, ternyata kau sangat bodoh. Kau harus sadar, di Kota Hijau, keluarga Pratama yang abur. Kau! Hello? Apa? Maksudmu, keluarga Pratama putus semua kerjasama. Keluarga Ayu jadi bangkrut. Harus keluar Kota Hijau. Ini mana mungkin. Kalau keluarga Hendra Selatan, ada kabar apa? Kakek Hendra selalu baik sama aku. Apa? Keluarga Hendra juga putus semua kerjasama. Malah suruh ambil balik hadiah tahun-tahun lalu. Jadi keluarga Jaya Utara, keluarga Syah? Mereka juga? Sudah tamat. Sudah tamat semua. Keluarga Ayu tamat. Keluarga kami juga tamat. Rizky, aku salah. Aku benar-benar salah. Bisa maafkan aku. Maafkan aku kali ini. Kita kan sudah ditunangkan. Selah, kau ini sudah tahu kau tamat. Ketua kami baru dapat kabar keluarga Ayu sudah lama kumpulkan barang seni siap dijual. Sekarang karena bangkrut, lelang ilegal berlangsung. Gak boleh. Barang ini gak boleh ke pasar. Aku duluan. Orang sini. Kau urus. Ayo, pergi. Rizky! Andy, staf museum ini serahkan padamu. Soal Putri, biarkan saja. Hidup sendiri. Baik. Ayo, bawa mereka pergi. Keluargaku lagi lelang barang. Aku masih ada peluang. Benar, masih ada peluang. Masih ada peluang. Masih ada peluang. Tuan Pratama, kita harus berpakaian formal begini. Sudah lewat begitu banyak. Panggil Rizky saja. Kudengar, lelang kali ini menarik banyak tokoh dan konglomerat lokal dan internasional. Karena kita mau ambil kembali, wakili negara. Tak boleh biarkan orang asing remehkan. Eyo. Tunggu dulu. Hei, tunggu! Rama Ayu. Rizky Pratama. Berani juga datang. Kau memang cari mati. Belum pergi dari Kota Hijau. Kurasa yang cari mati itu keluarga Ayu. Kau ini baik takkan debat. Tapi dengar. Ini acara keluarga Ayu untuk pengusaha dunia lelang barang antik. Tak cuma di Kota Hijau, di seluruh negeri Garuda. Ini acara kelas 1. Walau di Kota Hijau, di wilayah ini, kau punya nama. Tapi, mau masuk lelang ini, kau tak layak. Cepat pergi sana. Jaga mulutmu.
Kucing liar dari mana? Aduh, sayang sekali ikut dia. Ayo, ke pelukanku. Jangan sentuh dia. Baik, takkan repotinmu. Mau masuk lelang? Perlu cek aset. Punya 500 miliar? 500 miliar. Tak punya. Pergi sana. Mau makan sini? Cek aset ya. Ayo. Bukan Pratama. Keluarga kalian, meski teratas di kota hijau, tapi pada dasarnya cuma aset tetap saja. Lagian selama ini kau terus suntikan dana museum. Jadi kas keluarga Pratama sudah tipis kan? Hah? Oke, kalau kau mau malu di depan umum, ya sudah, biar ku bantu. Pemimpin Pratama ini bahkan 5 miliar tak bisa keluarkan. Malu di depan umum. Kocak banget. Rizky ini ternyata nggak ada uang. Masih mau masuk lelang. Benar-benar permalukan. Keluarga Pratama. Rizky. Tenang saja. Sudah begini, masih pura-pura. Usir orang sok hebat ini dari sini. Hentikan! Siapa berani sentuh tamuku? Tuan Pratama. Kalian buta! Nyaris melukai Tuan Pratama! Jangan sampai kalian dipecat! Manajer Hendra orang ini, walau kepala Pratama, tapi di talannya tak bisa keluarkan uang untuk lelang. Cuma tampan, tapi tak berguna. Orang bodoh. Kartu ini buktinya. Hei, Pratama. Ini manajer lelang timur yang jaringannya luas. Bukan keluarga Pratama yang bisa dihina. Bicaralah jujur padanya. Jangan cari mati. Keluarga Ayu, pilih lelang timur untuk lelang. Tujuannya tekan keluarga Pratama. Diam! Kau tahu apa? Kartu Tuan Pratama ini bisa digunakan di mana saja. Kartu hitam super. Walau tak ada uang di dalam, tapi dengan kartu ini bisa menarik dana hingga 5 triliun. Mana mungkin? Kartu ini cuma 5 di dunia. Mana mungkin kau pernah lihat? Kalau begitu, boleh kita masuk. Tuan Pratama, silakan masuk. Ayo, kita masuk. Ayah, Rizky ini sangat keji. Aku benci dia. Putri, tenanglah. Biar dia riang dulu. Apa salahnya? Tunggu lelang ini selesai, uang kita kumpul lagi, pasti kita balas dia. Tapi... Rizky, siapa suruh kamu masuk? Ayah, Kak, si Rizky itu aku nggak bisa cegah. Kenapa? Lelang terbuka ini aku nggak boleh datang. Kamu boleh datang. Tapi kursi ini nggak boleh asal duduk. Baris pertama untuk orang terkaya dunia. Meski kau pemimpin Pratama Kota Hijau, tapi tak boleh duduk sini. Tuan Pratama, tak boleh duduk sini. Pratama, kamu tuli. Cepat bangun. Menipu orang, mau jadi orang hebat. Dibanding orang hebat, kamu tak pantas duduk sini. Kamu... Rizky, kita harus... Tak apa. Oh, ternyata kalian sudah punya hubungan.
Tapi kuingatkan, setelah lelang, walau kau mohon, aku takkan lihat kau lagi. Manajer Hendra, dia tak tahu diri, tak pantas di sini. Bukan, kalian yang salah. Walau memang tak pantas, tapi yang kuingatkan, orang terkaya dunia tak pantas duduk bersamping Tuan Pratama. Apa? Tuan Pratama, silakan ke kamar VIP. Kamar VIP? Orang terkaya dunia cuma duduk di aula? Yang duduk di VIP pasti orang sangat berkelas tinggi yang bisa duduk di sana. Tak usah. Sini bagus. Aku suka di sini, menonton badut. Kamu! Kalau dia mau duduk, biarkan saja. Tak usah repot-repot, tunggu saja lelang selesai. Keluarga Ayu akan bangkit lagi, bahkan bisa manfaatkan ini jadi elit dunia. Nanti kita akan hitung-hitung. Semuanya, barang perkamu hari ini, usianya 500 tahun, gelang kristal kuno. Gelang ini berwarna hijau, di bawah matahari kilat seperti air, mulai dari 400 juta. Ini jelas-jelas yang kau sumbangkan ke museum tanpa bayar, tapi mereka malah dicuri lelang. Dasar keji. Iya, bagaimanapun kita harus dapatkan ini. Jangan sampai keluar negeri. 400 juta! Gelang kristal kuno, walau berharga, tapi nilainya cuma sekitar 500 juta. Dia gila ya. Mereka sengaja naikkan harga, memaksa aku beli mahal. Mau beli rongsokan ini semua? Aku mau lihat berapa uangmu. Terus gimana? Gak ada cara. Ikuti saja langkah demi langkah. 9 juta. Tuan Pratama menawar 9 juta. Ada yang menambah? Barang untuk kalian. Aku nggak ikut. 9 juta pertama, 9 juta kedua, 9 juta ketiga. Terjual. Selamat Tuan Pratama. Sekarang di atas barang kedua, mangkuk awan ungu. Mulai 6 juta. 10 juta. Dia gila ya, mahal banget. Terus kenapa? Ada yang tanggung. Iya. Yakpu 1 juta. Tuan Pratama tawar 110 juta. Yang 1 juta pertama. Yang 1 juta kedua. Yang 1 10 juta ketiga. Terjual. Selamat Tuan Pratama. Selamat ya. Sekarang di atas barang ketiga, vas biru emas, mulai dari 1,4 miliar. Ini koleksi kami yang kami tambahkan. Kayaknya mahal, tapi sudah aku periksa. Sangat biasa. Tak sampai 1 miliar. Hati-hati tawar, jangan sampai tersisa.
Tenang saja ya. Aku akan buat Pratama keluar uang lagi. Was ini? Ini apa? Ini vas anak ibu angka. Dibuat dengan teknik kuno yang sudah hilang. Vas luar biasa, melindungi vas dalam yang berharga. Lihat usianya, perkiraan nilainya paling sedikit 6 miliar, bahkan lebih tinggi. Orang keluarga Ayu paling bodoh. Mau tipu aku pakai ini. Sayangnya mereka tak tahu. Vas anak ibu ini nilainya minimal 8 miliar. Kalau begitu... 1.8 miliar. Bagus, dia kena. 2 miliar. Kaya sekali. 2 miliar 200 juta. Benarkah seharga itu? 2 miliar 500 juta. Keterlaluan, begitu banyak. Tambah saja, Rizky. Sepuasmu sekarang. Nanti kau jatuh sekeras itu. 3 miliar. 3 miliar 200 juta. Kok masih naik terus? Kau pikir bisa dapat vas anak ibu ini? Nanti baru awal bencana untukmu. 3 miliar 500 juta. Tuan Pratama Mas tawar 3,5 miliar. Penawaran tegas ini menunjukkan keberaniannya. Kayaknya dia pasti mau dapatkan. Cukup. 3,5 miliar. Cukup. Jangan sampai gawat. Gak bisa. Aku mau Rizky. Habis-habisan. Somiria! Apa aku salah dengar? Apa aku lagi mimpi? Apa? Masih ada yang tawar? Tuan Pratama, gak naik lagi. Si miliar Pratama. Kak, kau habisi aku. Kenapa begitu nekat? Kau benar-benar konyol. 4 miliar ketua. 4箱我买了。 Baiklah, aku mau ikut lagi. Kamu gak ikut lagi? Aku nggak sebodoh kamu. Vas rusak itu tak seharga itu. Jangan sampai 4,5 miliar. Bahkan 1 miliar pun tak seharga. Apa? Tak seharga 1 miliar? Itu rugi besar. Meski keluarga Pratama kaya, takkan kuat kalau dihabiskan begini. Rizky, kamu bodoh ya. Kamu pikir kamu dapat harta karun? Oh iya, tapi menurutku itu harta tak ternilai. Bukan bilang bodoh, kamu memang bodoh. Kamu, tubuh apa? Pukul! Baik. 45 miliar pertama. Rizky, hari ini ku buatmu hancur dan malu. Lalu kau bangkrut total. 1.5 miliar kedua. Pemimpin Pratama tak sehebat itu. 45 miliar ketiga. 2 miliar. Aku tawar 50 miliar. 50 miliar? Tuan ini tawar 50 miliar. Siapa ini? Kenapa dia? Dia kolektor Nusantara Timur, Kenji Nakamura. Tuan Nakamura, kenapa ke sini? Benar, Tuan Nakamura. Tadi Anda tawar 50 miliar. Itu rugi. Baka. Dasar bodoh. Kamu juga. Kalian semua bodoh keluarga Ayu. Tuan Nakamura, apa maksud Anda? Ini bukan vas barang kuno biasa. Tapi dibuat dengan langka dan rumitnya teknik vas anak ibu. Nilainya paling sedikit 80 miliar. Kalian malah pikir kalian menipu orang. Apa? Nilainya 80 miliar? Aku benar kan, Tuan Pratama? Kayaknya wajah wanita di sebelahmu sudah bicara sendiri. Aku... Oh, untung Tuan Nakamura datang. Kalau tidak, kalian pasti berhasil menipu kami. Ternyata kamu pembeli utama di balik keluarga Ayu.
Apa? Keluarga Ayu sudah lama jadi anjing orang timur. Cih, kicik. Kalau masih nyinyir, jangan sampai ku hajar kalian. Berapa kali harus ku kasih tahu? Pukul! Baik, Tuan Nakamura, 500 juta sekali. Tuan Pratama, masih mau naikkan harga? 6 juta. 7 juta. 4 juta. 400 juta. Meski Rizky punya kartu hitam, intinya masih pakai dana keluarga Pratama, kasnya yang dihabiskan. Sekarang hampir mencapai batas yang bisa ditanggung. 7 juta. Tuan Pratama, walau tawaranmu sekarang sudah melebihi nilai fas 3 hati, tapi bagiku, ini negeri Garuda, perpaduan budaya dan kerajinan, pusaka sejati. Berapapun harganya, aku harus dapatkan. Rizky, selama ini tiap tahun kau donasikan ke 5 museum di Kota Hijau. Berbagai donasi selalu alokasikan dana untuk pemugaran dan pameran. Dana yang bisa kau keluarkan sudah tak cukup. Kalau terus lanjut, harus keluarkan aset keluarga Pratama. Terus kenapa? Meski aku harus jual semua, aku harus simpan pusaka ini di negeri Garuda. 1 triliun. Bagus. Memang pantas, Tuan Pratama. Tindakanmu sangat mengagumkan. Tapi kini aku pasti dapatkan 150 miliar. Tuan Nakamura memang licik sekali. Angka ini pas sekali akan Rizky. Waktu terbatas. Walau jual semua asetnya, takkan bisa kumpulkan uang itu. Rizky. Biasanya suka jadi orang baik. Sekarang tahu akibatnya. Berapa kali harus lu kasih tahu? Pukul! Dasar bodoh. Cepat! Aku tak bisa lakukan. Tuan Pratama benar. Barang ini begitu berharga, begitu bermakna. Maka harusnya tetap di negeri Garuda. Benar, barang harus tetap di negeri Garuda. Aku tawar 100 miliar. Aku tawar 180 miliar. Aku juga. Aku tawar 100 miliar. Aku tawar 100 miliar. 5 miliar. Aku tawar 100 miliar. Kalian. Gila. Semua gila. Dasar gila. Orang Garuda hebat juga. Kak Rizky, kamu lihat, kamu nggak sendirian. Benar, aku memang gak sendirian. Tuan Pratama, kita kagum dengan tindakanmu. Kami kumpulkan 70 miliar, semua untukmu. Tenang saja. Aku nggak akan kecewakan kalian. Aku tawar 170 miliar. Tuan Rizky Pratama, 170 miliar. 1 kali. 200 miliar. Apa? 2 triliun? Gawat, kali ini benar-benar gawat. Sekarang lihat, kalian ada cara apa lagi? Sekarang lihat kalian, ada cara apa lagi? 2 miliar 500 juta. Tuan Pratama, Anda. 2 miliar 500 juta. Ini sudah termasuk dana yang bisa ditarik dan aset yang dijual. Cepat semua sudah dihitung. Benarkah sepadan? Iya, Tuan Pratama. Jika harga untuk dapatkan barang ini adalah kebangkrutan, menurutku Anda harus pikirkan lagi. Tuan Pratama, apa Anda yakin? Pikirkan? Kalian gak sadar? Dia cuma gila baru bisa begini. Hah? Betul, dia tak bisa mundur. Demi gengsi, dia terus maju. Karena kalian percaya padaku, aku akan berbuat segalanya agar barang ini tetap di negeri Garuda.
Tuan Pratama, kamu memang langka yang bisa kuagungkan orang Garuda. Tapi ya, sungguh disayangkan. Orang sepertimu bakal segera jadi pengemis jalanan. Dasar brengsek. Kau berkelit jadi orang baik cuma demi buat dia suka. Tapi kau tak sangka, dia bakal segera jadi orang miskin melarat. Bukan begitu. Aku percaya dia. Pukul. Kerja. Bagus. Memang pantas. Pemimpin Pratama Kota Hijau memang berani sekali. Tapi, walau kau dapat vas ibu anak ini, malah buat Pratama lemah. Jadi kelas tua. Entah apa reaksi keluarga Pratama saat tahu berita ini. Pasti marahi dia sebagai orang egois yang demi namanya sendiri merusak masa depan keluarga. Untung putus pertunanganmu. Kalau tidak, pasti kau habisi aku. Oh, memang begitu, Tuan Pratama. Sekarang hasilnya sudah jelas sekali. Tuan Pratama, sekarang hasilnya sudah jelas sekali. Apa kamu masih mau berjuang mati-matian? Berjuang mati-matian. Tapi buat kalian yang pendek pandangan, aku bisa buktikan. Kamu sungguh keras kepala sampai mati. Vas ini lebih dari cuma 1 triliun. Siapa yang mau beli? Kalau ini bukan vas anak ibu. Apa? Bukan? Ini bukan vas anak ibu? Gak mungkin. Masa semua kita salah lihat? Pratama, masih cari perhatian. Cari perhatian? Itu kebiasaan keluarga Ayu. Ini bukan vas anak ibu. Di sejarah negeri Garuda, cuma muncul 2 kali. Vas 3 hati emas Garuda. Nilainya minimal 5 triliun. Ini barang termahal sejak aku jadi juru lelang. Kalau begitu, Tuan Pratama pasti untung 2 kali lipat. Betul. Kalau rugi, pasti keluarga Ayu. Katanya ini milik Ayu, bank pusaka mereka. Mau tipu Tuan Pratama, makanya dilelang kali ini. Tak sangka, akhirnya mereka jadi tertawaan. Benar juga, beberapa orang banyak kesempatan untuk menawar. Barang berharga ini, vas 3 hati emas Garuda. Sayang sekali tak bisa manfaatkan kesempatan ini. Malah terus tekan Kak Rizky. Benar-benar buta. Vas 3 hati emas Garuda bisa tetap di negeri Garuda. Berkat kerjasama kita semua, bukan hanya jasaku sendiri. Termasuk kamu, Rahma. Tunggu dulu, Tuan Pratama. Kau memang berhasil tawar vas 3 hati emas Garuda. Tapi menurutku, kau tak punya uang untuk membayarnya. Bawa saja. Atau kalian bisa kumpulkan 1 triliun? Ini... Kalau tak salah ingat, jika pemenang tak bisa bayar, karena aku peserta lelang, boleh beli langsung, kan? Iya, benar. Memang begitu. Tuan Pratama, sekarang aku bisa siapkan 1.000 miliar. Jadi, vas 3 hati emas Garuda yang satu-satunya di dunia ini akan jadi milikku, kan? Hahaha. Pratama, apa kata kamu? Gawat, kalau tak bisa bayar, semua tamat. Cerdas, tapi salah gunakan. Tuan Pratama terlalu tergesa-gesa. Jika dia tak ungkap nilai dan kondisi vas ini, masalah ini mungkin masih ada harapan. Tapi kini, kita cuma bisa lihat saja
pusaka budaya negeri Garuda terjual ke timur. Tunggu dulu, siapa bilang aku tak bisa bayar? Segera antar 1.000 miliar ke gedung lelang timur, segera mungkin. Uang tunai segera tiba. Pratama, kau pikir kau orang penting? Satu telepon bisa dapat 1.000 miliar tunai. Lepaskan! Berikan setengah jam. Jika dalam setengah jam uang belum tiba, aku rela mundur. Cepat, segera! Jangan sampai urusan Tuan Presiden terganggu. Sudah kuatur, lampu lalu lintas akan dimatikan. Tugasmu cepat-cepat ke gedung lelang timur. Baik. Waktunya hampir habis. Tuan Pratama, uangmu mana? Uang apa lagi? Ini cuma tipu-tipu. Hei, Pratama. Sudah lama banget. Sudah cari cara belum? Tuan Pratama, jangan-jangan kamu sengaja main-mainkan semua orang, biar semua ikut mainkan sandiwara ini. Waktu sebentar ini, mana mungkin bisa kumpulkan uangnya? Seperti yang ku tahu, dalam waktu singkat, yang bisa keluarkan 5 triliun di seluruh negeri Garuda, cuma grup Nusantara Timur yang bisa melakukannya. Jangan-jangan kamu mau sama dengan orang hebat itu? Serius? Menurutku, tak usah tunggu lagi. Tunggu dulu. Aku percaya Kak Rizky, dia takkan ingkar janji. Dasar gadis brengsek, benar-benar disuap dia. Orangku sudah awasi semua bank besar. Sampai saat ini tak ada transfer uang besar. Sudah pasti, Anda yang mulia, pemimpin Pratama Rizky, berbohong di depan umum. Sudah begini, apa pembelaanmu? Cepat serahkan vas 3 hati emas Garuda. Putri Ayu, dengar ini. Jangan pernah gunakan kelemahanmu untuk menilai orang hebat. Keluarga Ayu, walau awasi semua bank, apa gunanya? Sumber dana tak hanya satu. Dana saya sumbernya grup Nusantara Timur. Rizky Pratama, jangan-jangan kau pikir aku percaya? Kau pantas dibandingkan grup Nusantara Timur. Meski kau dikaitkan dengan grup Nusantara Timur, itu keberuntunganmu. Betul. Grup Nusantara Timur itu konglomerat nomor 1 dunia. Usahanya meliputi berbagai bidang. Setiap gerakannya bisa memengaruhi perekonomian dunia. Memang benar-benar raksasa. Tuan Pratama, kau terlalu sombong. Jangan kau, bahkan aku, sampai kini belum bisa menyentuh grup Nusantara Timur. Kenji. Ayo, jangan buang waktu dengannya. Ayo, ambil saja langsung. Lihat saja kali ini ada cara apa dia melawanku. Harusnya sudah. Kenapa belum datang? Hentikan!
Ini tempat lelang. Mau kalian rampas juga? Ayah, aku pernah lihat dia di TV. Dia benar-benar wakil presiden grup Nusantara Timur. Diam! Wakil presiden grup Nusantara Timur? Mana boleh kau tunjuk-tunjuk? Wakil presiden. Benar-benar wakil presiden. Kita datang ke tempat yang tepat. Bisa bertemu orang sehebat ini. Itu keberuntungan besar. Tuan Presiden, halo, aku... Ichen Milia tunai di sini. Uangku di sini. Mulai sekarang, Fas 3 Hati Emas Garuda tetap di negeri Garuda. Benar, itu sangat bagus. Ini mana mungkin? Wakil Presiden Grup Nusantara Timur? Tokoh sehebat ini malah datang khusus antar uang? Dia siapa sih? Apa hebatnya dia? Kak, pasti ada yang salah. Pasti bukan begini. Oh, aku ngerti. Rizky ini pasti baru saja jual Fas 3 Hati ke grup Nusantara Timur. Jadi wakil presiden baru datang ke sini. Bener, pasti begini. Kamu benar. Rizky, ternyata kita sama-sama. Kita sama-sama penipu. Kenapa pura-pura baik? Cukup. Jangan sampai marahi wakil presiden. Kalau bisa dekat dengannya, semua masalah keluarga Ayu bisa teratasi. Selain itu, bisa naik lebih tinggi. Wakil presiden. Tak sangka Bapak mau turun ke sini, ke tempat ini. Maaf, presiden di mana? Bukannya di sini. Di sini? Tapi tak ada orang lain di sini. Kami datang. Grup Nusantara Timur bantu Tuan Pratama beli Fas 3 Hati Emas Garuda, juga membeli semua barang di lelang ini sepenuhnya. Beli semua? Jadi keluarga Ayu akan kaya raya. Belum sampai di situ. Kalau bisa manfaatkan kesempatan ini, hubungi grup Nusantara Timur. Di negeri Garuda, siapa lagi yang bisa bersaing dengan keluarga Ayu? Hahaha, tak sangka kan, Rizky Pratama. Kau berusaha keras merekrut grup Nusantara Timur. Ternyata, kami malah dapat untung besar. Sekarang kau pasti menyesal sekali, kan? Wanita keji ini tak tahu diri. Apa menyesal? Nanti akan kita tahu. Aku ada usulan. Wakil presiden ada di sini. Bagaimana kalau kita adakan lelang yang lebih seru? Rizky, jangan sok tahu. Siapa kau bicara? Grup Nusantara Timur, grup terbesar dunia. Presidennya selalu misterius, jarang muncul di media. Bagaimana kalau kita adakan lelang amal di sini? Yang dilelang, kesempatan bertemu presiden. Siapa tawar tertinggi? Apa kalian setuju? Tuan Pratama sependapat. Maka di sini, aku setuju atas nama presiden. Rizky bisa bicara begitu. Kayaknya dia dekat sekali dengan wakil presiden. Kalau begitu, untuk keluarga Ayu bukan hal baik. Sekarang ada kesempatan lelang bertemu Tuan Presiden. Nanti Rizky dan wakil presiden, apa artinya? Baik. Keluarga Ayu ikut. Sekarang lelang dimulai. Dengar baik-baik. Kali ini, kita harus apapun harganya. Kita harus dapatkan itu. Meski harus pinjam, meski harus taruhkan segalanya. Ini kesempatan keluarga Ayu untuk benar-benar naik. Tenang saja, Ayah.
Asal ada kesempatan, aku dan Tuan Presiden berada bersama, pasti aku bisa dapatkan dia. Betul, kecantikan kakak dapatkan presiden itu bukan, pasti berhasil. Keluarga yang lucu dan kasihan. Nanti aku pasti buat kalian bayar harga buat tindakan kalian. Nanti saat lelang, kau cuma lawan keluarga Ayu. Cara mereka menjebak kita, kau balas-balas saja. Aku mengerti. Ini namanya balas dendam. Lelang dimulai. Harga dasar $100 juta. Grup Nusantara Timur kuat. Di negaraku pun tak bisa dihina. Kalau bisa ketemu presidennya, manfaatnya luar biasa. $100 juta. Rizky Pratama lemah. Keluarga Ayu cuman anjingku. Aku pasti dapat ini. $100 juta. Kamu, Tuan Nakamura, kesempatan ini sangat penting bagi semua orang. Jadi, maaf ya. Jangan lupa, kau cuma anjingku. Anjing? Kalau aku dapat ini, siapa yang jadi anjing? Belum jelas juga. Naik 1 miliar tak seru juga. Aku tawar $600 juta. Aku tawar $600 juta. 600 juta? Kalian berdua brengsek, bisa keluarkan uang sebanyak itu. Terus kenapa? Gigit aku? Wakil Presiden, mereka tak punya dana cukup. Malah di sini menawar jahat. Ini jelas-jelas mengacaukan. Aku mohon, batalkan keikutsertaan mereka. Belum pernah kulihat presiden dekat dengan wanita seperti ini. Kayaknya hubungan mereka sudah pasti. Kemampuan finansial mereka akan diverifikasi oleh grup Nusantara Timur. Tak perlu orang lain mengomentari. Jika kalian tak tawar lagi, maka... Ini asa terakhir keluarga Ayu di luar negeri. Dengan ini, aku tawar $700 juta. Dasar brengsek, tunggu lelang selesai. Aku pasti habisi kamu. Terus menaikkan, biayanya terlalu tinggi. Anjing tua, keluarga Ayu pasti sudah gila. Aku lepas. Ayah, Kenji lepas. Kita berhasil. Keluarga kita akan kaya raya. $100 juta. $100 juta. Murah mah, $100 juta pertama. Gak bisa, gak boleh sampai mereka berhasil. Ayah, cepat naikkan, cepat. Hasil lelang tadi cuma $100 juta. Kita nggak ada uang lagi. Tapi kesempatan satu-satunya ada di depan mata. Kita nggak boleh menyerah begitu saja. Tuan Nakamura, keluarga Ayu mohon pinjam $50 juta. Kamu mau pinjam dariku? Benar. Kenji, kondisi sekarang kamu juga tahu. Kita berdua hanya bertentangan soal keuntungan. Jika keluarga Ayu dapatnya, bisnis barang antik bisa kita lanjutkan. Jika Rizky dapatnya, dia bisa bertemu orang penting di grup Nusantara Timur. Jangan bilang bisnis masa depan, bahkan barang antik yang sudah dikirim ke timur, kita berdua mungkin harus dikembalikan ke tangan mereka. Jadi, kita harus pastikan Rizky dan orangnya tak dapatnya. Iya. Benar. Aku bisa pinjamkan ratusan juta. Ini semua dana yang bisa aku keluarkan. Tapi jika kau tak bisa berhasil, tak cuma aku, kau juga harus mati bersama. Kenji, tenanglah.
Kali ini, aku pasti dapatkan itu. 700 juta dolar. Rizky, lihat baik-baik. Kamu nggak bisa bayar, kan? Keluarga Ayu ikut Jepang taruhkan segalanya. Kalau begitu, seorang pria harus bisa berkorban. Aku lepas. Pratama, gak ada uang yang gak ada, ngapain pura-pura? Dengar ya, kalau kamu pasti kabur dari sini. Jangan sampai nanti kamu mati tanpa tahu sebabnya. Rizky, aku akui kau hebat. Keluarga Ayu, nyaris kau hancurkan kami. Tapi, keluarga Ayu akan segera kaya raya. Dan orang pertama yang kuhukum, itu kamu. Oh, kita lihat saja nanti. Sudah mau mati, belum sadar juga. Wakil Presiden, silakan umumkan hasil lelang. Aku nyatakan, keluarga Ayu dengan 170 juta dolar berhak bertemu Presiden Grup Nusantara Timur. Silakan pemenang naik tanda tangan. Rizky Pratama, Rizky, kau sudah rencana sempurna. Tak sangka di saat terpenting kau ngundul. Tak sangka kau biarkan aku dapat kesempatan bertemu Presiden Grup Nusantara Timur. Aku tak tahu harus bilang kau bodoh atau harus berterima kasih. Menangkan lelang ini bagimu. Benarkah begitu penting? Pratama, kamu tuli ya? Ini Grup Nusantara Timur. Iya, orang sempit pikiran seperti kamu, mana mungkin tahu hebatnya Grup Nusantara Timur. Orang desa yang terpaku, kamu mungkin belum tahu nama besar Grup Nusantara Timur. Siapa tahu dia cari cara dekat wakil presiden? Tak apa. Meski dia dekat wakil presiden, tapi kini bagi kami tak penting lagi. Tak tahu kapan bisa bertemu Tuan Presiden. Tentu saja sekarang. Tuan Presiden malah datang langsung. Bagus sekali. Keluarga Ayu bakal makin kaya dan hebat. Kekayaan, kekuasaan, wanita, aku mau semuanya. Orang hebat sejati akan datang. Aku Putri Ayu ingin bergantung pada orang hebat. Rizky, dengarkan baik-baik. Aku segera dapat hati Tuan Presiden, sedangkan kamu takkan pernah pantas untukku. Aku bisa lebih jauh. Orang hebat itu, aku rela jadi anjing setianya. Sekarang Presiden Grup Nusantara Timur, dia itu presiden. Kamu! Burengsek, siapa suruh naik? Kau mau mati? Jangan ikut kami! Turun! Jangan bilang kau Presiden Grup Nusantara Timur. Jangan mimpi. Diam semua!
Salam, Tuan Presiden. Apa? Kau ternyata Presiden Grup Nusantara Timur. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Lari, cepat lari. Lepaskan. Apabila semua sudah tamat. Dalam kapasitas orang Garuda, aku memerintahkan sita semua aset keluarga Ayu, bawa ketika mereka serta Kenji Nakamura ke kota utama diadili. Selain itu, apapun caranya, kembalikan barang pusaka di luar negeri. Di sini ada sapi dan alatnya dari dinasti Wira Utara, ada di buku teknik pertanian Wira Utara. Sedangkan di sini kalian bisa lihat-lihat atau lihat ini juga.